dimulai 2018, artinya sebelum pandemi gitu ya, dan sampai hari ini juga masih berjalan dengan sangat baik, sehingga kita bisa belajar nanti ya sebelum pandemi bagaimana bisnisnya, dan ketika pandemi juga sampai hari ini juga masih tetap ada, kan kita akan belajar banyak hal berkaitan dengan hal itu. Dan beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya juga pernah ikut ya yang diisi oleh Sociopreneur, dan ternyata memang kalau kita bergelut ya di bisnis lingkungan ini, ternyata ada lembaga-lembaga yang ingin menjadi investor gitu ya. Investor yang tentu lembaga-lembaga tertentu itu juga peduli terhadap lingkungan gitu. Sehingga ide kita, ide kreatif kita, ataupun ide bisnis kita yang bisa kita tawarkan ke mereka itu nantinya ya mungkin ya, mereka bisa berinvestasi di usaha ataupun di bisnis kita gitu. Jadi sangat menarik nih teman-teman bisnis atau tema kita pada hari ini. Mana tahu teman-teman semua yang hadir hari ini ya ada yang pengen jadi sociopreneur gitu ya. Jadi memanfaatkan masyarakat dan lingkungan itu untuk menghasilkan cuan gitu ya, untuk menghasilkan kebermanfaatan dan penghasilan. Dan terakhir ya mungkin ya saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir, dan saya mewakili segenap panitia dan juga Himawipa ya yang mungkin nanti ya entah tadinya nanti ada kesalahan ataupun kekurangan sana sini, saya mewakili segenap panitia memohon maaf kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin demikian saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya, acara selanjutnya itu foto bersama. Dimohon kepada semua peserta untuk me-on-kan videonya. Nanti dipandu sama Mbak Dedika. Ya, masih ada yang mau on kamera? Ayo teman-teman on cam, kita siap-siap ya foto bersama. Sebenarnya kalau nggak on cam, kalian jadi nggak ada gambarnya. Ini fotonya 20 aja. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi kita ambil fotonya aja, Mbak. Masih ada lagi? Kayak masih nambah. Ini beneran nih nggak ada lagi. Halo semuanya. Siap-siap ya. 1, 2. Tuh, Mas Fatu kok hilang? 1. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udah cukup ya? Oke, terima kasih Mbak Denika. Ya, sama-sama. Ini kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu nih. Cara intinya dari kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan moderator hari ini. Nama M. Faris Afif Hasibuan SP. Pendidikan beliau S1 Agribisnis Universitas Sumatera Utara dan sedang melanjutkan S2 Sains Agribisnis di IPB University. Organisasinya beliau Himawipa IPB, Forum Wacana IPB, dan pernah menjadi Ketua Umum IKAMAPSU IPB University di periode 2020 sampai 2021. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada moderator, Mas Faris, dipersilahkan. Tes, apakah suara saya masuk?
Ya, masuk Mas. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya yang telah dibacakan CV-nya oleh Mbak Selvi, saya perkenalkan diri lagi, saya adalah Faris. Oke, pada siang hari ini saya akan moderator untuk sharing entrepreneur pada siang hari ini. Nah, untuk menjadi seorang persaingan ya di global era industri itu saat ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, di mana kemajuan teknologi mempengaruhi aktivitas dan kehidupan manusia secara umum. Nah, berwirausaha ini merupakan salah satu kegiatan untuk membangun kreativitas individu. Selain itu, untuk mengembangkan kemampuan diri agar siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Oke, pada siang hari ini kita akan ada pembicara yang memiliki pengalaman yang dapat diceritakan untuk sharing bersama kita, yaitu Mas Mujibur Rahman SPT. Sebelum kita memasuki pembicara, saya akan membacakan sedikit CV beliau yang bernama Mujibur Rahman SPT, yang berasal dari S1 Universitas Jenderal Sudirman dan memiliki pengalaman kerja yang dimana saat ini menjadi direktur PT Green Prosa Adhikara Nusa dan memiliki pengalaman di berbagai bidang seperti di bidang pendidikan. Selamat siang Mas Mujibur Rahman. Selamat siang Mas Faris. Iya, oke. Terima kasih Mas Mujibur Rahman yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Untuk lanjut saja untuk mempersingkat waktu, saya izinkan kepada Mas Mujibur Rahman untuk dapat menyampaikan materi untuk di siang hari ini. Kepada Mas Mujibur Rahman dipersilahkan. Untuk ya sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan melalui chat room atau nanti setelah sesi sharing dapat raise hand. Untuk Mas Mujibur Rahman diberikan waktu untuk sesi penyampaian pemaparan materi selama waktu 35 menit. Dipersilakan kepada Mas Mujibur Rahman. Baik, terima kasih Mas Faris. Mungkin minta izin buat host itu apa ya? Izin share screen. Oke. Kepada Mas Mujibur sudah dapat share screen? Ya udah bisa Mas. Oke, terima kasih Mas. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Mas, udah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian dari Himawipha IPB. Ya sekali lagi terima kasih juga telah diberi kesempatan buat sharing tentang apa yang sudah kami jalani. Mungkin kami akan lebih banyak bercerita tentang apa yang kami jalani ya selama ini tentang pengelolaan usaha, khususnya memang kita concern di isu lingkungan, lebih spesifiknya mungkin di sampah. Mungkin kita tahu bahwa akhir-akhir ini isu, kalau kita bilang isu bisnis atau apapun, kalau orang yang bergerak di lingkungan, bergerak di bisnis di lingkungan, maka akan ada 3 aspek yang akan kita selalu bahas, yaitu people, planet, and profit. Bisnis memang kalau orang kita bilang ngomong usaha, pasti ujungnya adalah profit, ujungnya adalah cuan. Tapi kita tidak mendelusikan apa yang berangkat dari kita, yaitu di mana terkadang mungkin saat tahun revolusi industri saat itu ataupun sebelum-sebelumnya, konsep-konsep bisnis yang ada adalah yang penting profit setinggi-tingginya. Tetapi terkadang kita tidak banyak memikirkan bagaimana orang-orang sekitar kita ataupun bahkan lingkungan tempat tinggal kita itu apakah merasakan dampak yang sama, akan mendapatkan dampak positif yang sama gitu.
atau bahkan justru kebaliknya. Misalnya banyak industri-industri yang memang ternyata justru mereka menimbulkan masalah terhadap planet kita, sehingga produk yang dihasilkan pun memang bermanfaat bagi orang banyak, tetapi menjadi masalah sendiri bagi lingkungan. Padahal sejatinya kalau kita bilang dalam sebuah kehidupan itu semuanya harus seimbang. Dan masih bukan hanya planet, tetapi orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang mungkin juga menggunakan produk, baik konsumen ataupun bagian dari usaha itu juga, apakah mereka bermanfaat gitu. Apakah mereka mendapatkan manfaat, itu satu titik poin. Sehingga menurut kami ataupun menurut beberapa ahli, bahwa ketika kita bisa mengkombinasikan ketiga ini antara profit, planet, dan orang atau people, maka bisnis itu kita yakin akan menemukan sustainability atau kelangsungan yang tidak akan putus. Kenapa? Karena semua saling memberikan efek di mana planet semuanya ada value di situ, sehingga akan timbul sustainability yang tidak akan putus. Berbeda ketika kita hanya fokus bisnis katakanlah yang hanya menghasilkan profit, kita tidak peduli dan yang lain, maka resource akan habis. Ketika resource akan habis, sustainability di situ akan hilang gitu. Nah, mungkin kami akan sedikit lebih banyak bercerita tentang perjalanan kami ya, Green Prosa. Apa itu sih Green Prosa? Green Prosa itu sebuah platform atau kita bilang perusahaan yang memang kita memiliki konsep yang kita terapkan adalah konsep circular economy untuk menciptakan industri hijau berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali konsep-konsep yang diterapkan itu kita dituntut sekarang, bahkan dari pemerintah mereka selalu menggaungkan circular economy. Tapi nyatanya apakah itu circular? Maka kita harus analisis dulu nih, apakah semuanya terdampak, apakah itu benar-benar circular atau terputus di satu sisi. Nah, kami mencoba menjalani itu dari sektor sampah, atau sehingga produk-produk ini, produk yang dihasilkan produk yang berbasis ramah lingkungan untuk Indonesia lebih bersih dan yang lain. Tapi kita juga tidak melupakan bahwa banyak orang-orang yang memang harus kita beri dampak gitu, secara bersama berdampak positif, bergerak positif, seperti itu. Sebentar. Nah, kemudian ya, kita sedikit flashback. Kalau kami bilang flashback di Banyumas sendiri ya, atau kalau keadaan sampah kita ini seperti ini teman-teman. Kalau kita bilang Jakarta, sampahnya Jabodetabek itu, kami kebetulan intens ya. Jabodetabek itu sampahnya mencapai kurang lebih bisa sampai 15 juta ton, bahkan sampai 70 juta ton per harinya. Di mana sampah itu tercampur. Begitu juga dengan, kalau kembali ke cerita bahwa 2018 ketika kami bergerak mengawali ini, itu Banyumas sampahnya mencapai 600 ton per hari. Dan kita berbeda, kita nggak seperti Jabodetabek yang punya area TPA yang begitu besar, luasannya begitu besar di Bantar Gebang. Di tempat di sini itu tidak ada, sehingga ini menjadi masalah. Kalau kita temuin bahwa saat itu di Banyumas di semua titik, terutama di sektor di daerah-daerah publik, sampahnya tidak beraturan, sehingga itu menjadi masalah bagi kita semua. Tapi kalau orang bijak selalu bilang setiap ada masalah pasti di situ ada potensi. Nah, itu yang coba kami lihat, bahwa ternyata
sampah ini memiliki potensi. Saat itu kami tidak berpikir dengan konsep yang kami terapkan sekarang, yaitu menggunakan biokonversi larva BSF. Tapi saat itu kami hanya berpikir, gimana nih sampahnya terkelola gitu. Nah, bukan hanya di darat, di laut juga bermasalah. Di laut jadi bermasalah. Kenapa? Karena kita memang sektor kita adalah di kepulauan, kita hidup di kepulauan, pasti ujungnya adalah air. Nah, warga-warga kita dari hulu sampai hilir itu cenderung belum tinggi kesadaran akan membuang sampah. Kami pernah dengan salah satu NGO internasional di sini sendiri di Banyumas, kita menelusuri dari hulu itu bahwa ternyata sampah itu bukan hanya orang-orang kota, orang-orang desa dan yang lain. Itu kenapa? Karena memang itulah keadaan demografi kita, di mana sampah-sampah kita lebih banyak sampah yang saset dan yang lain. Itu pengaruhnya, dan itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, kemudian kalau kita lihat di tempat pengolahan sampah, yang kami mirisi adalah, yang menjadi catatan bagi kami adalah saat itu bahkan di Banyumas sendiri yang ada itu kita bilang bukan TPA tapi hanya tempat pembuangan penumpukan gitu. Yang menjadi miris adalah adik-adik ini, teman-teman si kecil ini yang mereka ikut ada di orang tuanya, sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan, malah justru mereka mencari rongsok dan yang lain. Tetapi apakah kita disadari atau tidak, disinilah gas bermunculan dan yang lain, sehingga anak kecil ini, teman adik-adik ini adalah mereka menjadi bisa mendapatkan penyakit atau apa, sehingga kita berangkat dengan beberapa konsep gitu. Saat itu sambil berjalannya waktu, kami mencoba lanjut ya, sehingga kami mencoba untuk menelaah. Nah, dari situ akhirnya kajian-kajian juga sudah begitu banyak. Ternyata komposisi sampah kita Indonesia itu sampahnya paling banyak adalah sisa makanan. Nah, sisa makanan ini yang justru cenderung membuat keadaan, kalau kita ngomong isu lingkungan atau climate change, isunya semakin parah karena ini lebih berbahaya dibandingkan beberapa sampah-sampah yang lain. Mungkin nanti ada isu mikroplastik dan yang lain, tetapi inilah yang berbahaya karena akan menimbulkan gas. Dan kerugiannya tidak cuma-cuma, teman-teman. Kerugian negara, kalau menurut versi kata data.co.id dan beberapa bahkan menteri dan yang lain, itu kerugian kita bisa sampai 551 triliun. Nah, dari sini kita mencoba memetakan bahwa ternyata setiap masalah itu ada potensi. Kalau kita mau bilang potensi, semuanya ada potensinya. Di sini ada plastik, kita bisa ke industri daur ulang, atau orang yang bergerak di lingkungan nantinya juga akan bergerak di bagaimana mereka menciptakan produk yang sama kualitasnya seperti plastik. Itu mereka mencoba membuat biodegradable plastik dan yang lain. Mereka menciptakan itu. Kemudian ada kain, sekarang juga udah ada beberapa konsep bisnis yang mereka mencoba memakai kain-kain bekas, mereka coba daur ulang untuk jadi produk baru, kaca dan yang lain. Dan ini sangat miris kalau kita lihat bahwa seperti ini. Tetapi kenapa kok keadaan kita seperti ini, kita impor plastik untuk didaur ulang dan yang lain. Bahkan sisa makanan kita begitu banyak. Nah, kami bergerak di poin yang paling tinggi, di mana 39% ini kita coba manfaatkan dengan teknologi larva BSF atau black soldier fly. Kenapa? Karena banyak potensinya. Satu, bisa menjadi pakan ternak nantinya, dan yang kedua, residunya bisa menjadi pupuk. Nah, ini menjadi masalah lanjutan yang kita petakan bahwa ternyata petani juga berdampak akan hal itu.
pupuk sekarang semakin mahal, apalagi perang dan yang lain. Nah, sedangkan sampah makanan yang terkelola tadi, ketika sudah dikonversi, itu bisa menjadi pupuk yang memiliki nilai kualitas tinggi. Nah, harga pakan juga semakin tinggi. Ini menjadi kontradiktif sekali, padahal ini adalah sektor-sektor yang sangat penting. Sehingga ini yang kita terapkan konsep kami. Nah, kami menerapkan konsep ini, teman-teman. Di mana kami Green Prosa itu, kalau kita bilang kita berpartner dengan KSM. KSM itu apa? Kalau kita sebut di Banyumas adalah kelompok swadaya masyarakat. Nah, kelompok swadaya masyarakat ini mereka sebenarnya adalah teman-teman pemulung. Saat itu 2018, kondisi sampah Banyumas berantakan, tapi lucunya TPST yang dibangun itu mangkrak. Nah, teman-teman pemulung ini akhirnya coba kami guide, coba kami bina bahwa ayo menjadi satu kelompok, kalian di satu tempat, tidak usah rebutan mulungnya, tapi sampahnya terkoordinir, fasilitasnya ada. Sehingga anak-anak mereka pun tidak perlu ikut gitu. Mereka dapat naungan dan yang lain, tidak perlu panas-panasan. Nah, bukan hanya itu, kami juga menciptakan mesin pemilah otomatis. Kenapa? Karena kita sadar warga kita awareness-nya kurang. Sehingga mereka coba kami beri mesin pemilah otomatis, nanti kami share videonya, di mana sampah itu akan memilah secara otomatis antara organik dan anorganik. Nah, ini akan memudahkan untuk itu. Seluruh sampah organiknya itu nanti akan menjadi pakan larva, dan sampah anorganiknya itu nanti bisa menjadi produk turunan lain. Sekarang pengembangannya adalah menjadi paving block, kemudian ke yang lain-lain. Sehingga sampah masuk ke satu tempat kami, atau kita bilang ke TPST, itu tidak ada yang terbuang. Semuanya menjadi produk. Nah, bagaimana pendapatan para teman-teman pemulung? Apakah mereka menjadi bagian karyawan kita? Bukan. Sekali lagi mereka menjadi partner strategis kami. Nah, teman-teman ini menjadi satu kelompok. Uang-uang yang kalau teman-teman biasa mungkin kalau di kosan atau di rumah membayarkan iuran kebersihan, itu semuanya masuk ke mereka. Rongsok masuk ke mereka. Nah, itu menjadi bagian dari mereka. Dengan sampah organik yang komposisinya bahkan kalau di tengah kota sampai 50%, ketika sampah organiknya terkelola dengan baik, maka jumlah pelanggan akan semakin meningkat. Nah, dan rata-rata partner kita sekarang ada di 5 titik di Banyumas, semuanya adalah kelompok-kelompok yang kita bina. Nah, produknya bagaimana? Produknya kita sirkular. Ketika produk ini akan masuk ke produk agriculture, untuk pupuknya, untuk produk larvanya, itu semua akan jadi produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya, nantinya akan ada ke market. Nah, market ini pasti akan menghasilkan sampah. Nah, sampah ini atau ke user, market ini kami sebut user, itu nanti akan sampahnya mereka akan ke ASN lagi. Ini muter. Bagaimana dengan anorganiknya? Anorganiknya bisa dari KSM-nya langsung atau dari kami, misalnya produk-produk yang seperti paving block dan yang kita olah, ini masuknya ke industri atau langsung ke perumahan dan yang lain. Sehingga ini terbentuklah, kita bilang circular economy, di mana semuanya mendapatkan manfaat dan semuanya mendapatkan keuntungan. Itu. Nah, ini yang coba kita bangun untuk kita bisa konsep yang tadi saya bilang, people, profit, and planet, itu semuanya saling berkesinambungan. Selama ini ada, makanya kita klaim bahwa bisnis yang kami jalani atau bisnis lingkungan ini, ketika teman-teman apapun itu, kita bisa mengonsepkan seperti ini, maka akan berkelangsungan. Tidak akan ada yang putus. Berbeda ketika misalnya kita hanya rame-rame ke sana ke sini. Kenapa ini akan lanjut? Karena memang semuanya saling membutuhkan. Berbeda konsepnya ketika misalnya kita hanya fokus ke larva. Kenapa kok Green Prosa tidak fokus ke magotnya saja gitu?
Padahal ini juga akan terbentuk. Ketika kita fokusnya ke larva, maka yang kami pikirkan adalah hanya bagaimana mencapai larva produksi sekian-sekian. Tetapi kita tidak akan berpikir ke semuanya. Dan tidak ya otomatis akan terdampak hanya orang-orang yang bekerja di bawah kami. Kami tidak punya partner-partner dan yang lain. Di dalam lingkungan ini, ya ada peran negara sebagai stakeholder atau sebagai regulator yang untuk mengatur ini semua. Nah, mungkin sedikit saya tampilkan kegiatan kami. Layarnya udah pindah atau belum? Sorry. Belum, Mas. Oh, belum. Oke. Nah, ini sedikit udah pindah ya? Lagi loading. Iya, sudah tinggal di play. Sound. Nah, ini sedikit kegiatan kami yang kami jalani di Banyumas. Begitu kegiatan kami, di mana kita mencoba mengkonsepkan itu semua. Nah, kalau kita bilang, bagaimana tantangannya? Kalau kita ngomongin bisnis lingkungan, mungkin generali ya, hampir semua. Kalau saya diskusi sama teman-teman platform yang mereka mengolah sampah tetapi mengambil metannya untuk mereka jadikan biogas. Nah, kemudian ada juga yang partner yang memang mereka fokus ke produk pengembangan bioplastik atau plastik biodegradable, sehingga mereka menjualnya adalah produk, atau yang sekarang lebih tren lagi ada yang memang kalau platform-platform yang refill ada, dan yang lain lah beberapa hal yang bergerak di lingkungan. Yang pertama adalah masalahnya adalah masalah awareness masyarakat kita gitu. Nah, ketika awareness di masalah kita di warga kita itu rendah, kita sadari lah, kita sepakat. Bahkan kadang saya ngomong-ngomong sampah harus terpilah, sampah harus dibuang di tempatnya. Kadang saya juga mau melakukan itu, akhirnya karena tempat sampah kita masih nyampur, ya udah kita nggak perlu, kita tetap buang di tempat yang sama. Bahkan kejadian unik, ada satu fasilitas publik di kota besar gitu, dan itu banyak di terminal tempat sampah, tulisannya dua tutup itu organik dan anorganik. Ketika saya injak dua-duanya, kok ternyata tidak ada pembatasnya. Itu kan ironi, itu lucu gitu. Bukan hanya kesadaran bukan dari kita, tapi bahkan
regulator pun belum maksimal akan hal itu gitu. Nah, ini jadi tantangan sebenarnya. Jadi suka dukanya nanti ketika teman-teman memang ada pengen bergerak di bidang lingkungan bisnisnya, apapun itu, pasti yang terbentur pertama adalah awareness. Cerita tempat kami misalnya, kita ngomong sampah gitu, sampah organik yang kita kelola. Awalnya kita satu tempat sebelum bekerja, sebelum ada TPST, kita masih satu tempat. Orang menganggap lalat BSF itu seperti lalat pada umumnya. Jadi saat itu saya di demo oleh kelompok warga dan yang lain marah-marah, sampai kami diundang ke kelurahan, ada Babinsa, ada Babin Kamtipnas dan yang lain. Itu mereka marah-marah, bilangnya, Mas ini kok di tempat saya banyak lalatnya, ini gara-gara di tempat jenengan, di tempat kami tuh banyak ngelola lalat ya. Kita dibilang seperti itu. Kami bilang, alat kita beda Pak Bu, ayo dilihat. Nah, sesimpel itu saja mereka itu mengeneralisir gitu. Kemudian masalah pemilahan kalau di tempat kami ya, kami meminta warga-warga untuk memilah dari hulu, itu susahnya, naudzubillah. Akhirnya tadi mungkin di sekilas video kami menciptakan mesin yang memang tidak ada di pasaran, kita buat sendiri, di mana mesin itu setelah barang-barang anorganik seperti rongsok yang masih bernilai itu sudah diambil sama teman-teman KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah, itu akhirnya masuk ke mesin. Nanti di situ mesin terpilah otomatis antara organik dan anorganik, yaitu plastik-plastik saset, itu akan terpilah. Nah, itu kita coba bikin mesinnya. Akhirnya solusinya gimana ketika ini tantangannya adalah kita harus bikin teknologi yang tepat guna. Jadi bukan memaksakan kehendak kita ke orang-orang, Pak, Bu, ayo pilah dari hulu. Akan ada unsur lain. Mereka akan jawab seperti ini. Mas, saya itu udah bayar. Mungkin kalau di kota besar bisa sampai 50.000 ya. Di Banyumas hanya 10.000 sampai 15.000. Yang kalau kita detailkan, berarti sehari itu hanya 300 rupiah seharinya. Tapi mereka itu aja lebih jauh lah, kalau orang beli rokok sehari bisa sebungkus gitu ya, kalau kita bilang, kalau beli makanan bisa lebih gitu. Nah, itu mereka pasti akan bilang, Mas ngapain sih saya milah-milah capek-capek, orang saya udah bayar 10.000, kalau saya milah bayarannya dikurangin bisa nggak? Nah, itu kita juga berhitung, kalau kita terlalu ego, ya Pak Bu kita kurangin biayanya, iurannya. Nah, apakah cukup dengan biaya operasional kita? Kan ya, artinya kita harus berpikir ke sana. Kalau kami berpikir seperti itu, kami bukan platform atau perusahaan yang hanya menjual valuasi. Kita bilang, oh ini fiturnya kayak gini, itu ujung-ujungnya exit. Gitu. Tapi kita memang ingin berproduksi dan nyata, gitu. Karena memang sekarang banyak, ya quote and quote juga banyak yang mengatasnamakan isu lingkungan hanya untuk mencari uang dan yang lain, habis itu exit. Banyak yang seperti itu. Tapi kita di masalah awareness ini, awareness ini akan sendirinya tumbuh ketika kita bisa memberikan contoh. Kita bisa memberikan teknologi tepat guna. Itu lebih mudah dibanding kita berkontroversi dengan masyarakat terkait itu. Yang kedua adalah cost. Cost-nya adalah cenderung high cost. Kenapa? Kalau kita ngomong isu lingkungan, isu kita harus sosialisasi ke sana ke sini, itu transportasinya biayanya mahal. Kemudian, dan ini long term investment, kita nggak bisa bilang 1-2 tahun payback period. Mungkin kita sepakat bahwa kalau kami diskusi dengan para pengelola bisnis di lingkungan, kita sepakat bisnis ini akan kembali return of investment-nya itu akan kembali mungkin bisa di 7-10 tahun gitu. Tapi ini akan sustain. Nah, gimana kita caranya bertahan? Ini yang harus kita perhitungkan. Harus kita tetap ada analisis yang tepat gitu. Contoh misalnya, kami bisa sustain ketika jumlah pelanggan KSM pengelola sampah ini minimal satu tempat yang kita kelola atau satu partner kita yang kita kelola itu minimal harus ada 1.500 pelanggan.
1.500 rumah. Makanya tempat kami sekarang total rumah yang dikelola sudah ada 6.300 rumahan yang sudah kami kelola. Kenapa? Karena kami berhitung bahwa minimal sekian dengan iuran warga minimal adalah kita tetapkan 15.000. Itu kita akan masuk secara bisnisnya, sehingga mungkin untuk awal-awal ini bahkan sampai hari ini margin kami masih sedikit, tapi kita bisa sustain. Nah, karena kenapa? Karena semakin ke depan pasti biayanya kita akan terapkan semakin tinggi dan kita akan coba evaluasi terus. Nah, kemudian terkait end product ini karena ini kita produk baru, kita akan fokuskan ke sesuatu yang lebih segmented atau memang yang bisa produk-produk yang value-nya lebih tinggi. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri karena cost-nya sangat tinggi. Nah, sudah kami jalani. Kemudian yang ketiga adalah belum ada patternnya. Terus kalau kita ngomong, oh ya bisnis batu bara misalnya, ya ini pasti dari tahun ke tahun seperti ini, asal kita punya modal kita bisa eksplorasi dan ini maka kita akan ketemu itu polanya. Kita misalnya bisnis makanan, ya polanya akan seperti itu dan yang lain. Nah, ini yang kita coba sehingga pasti kita akan menemukan polanya. Nah, kami menemukan pola dengan pemberdayaan KS, kelompok swadaya masyarakat dan yang lain. Kenapa? Ternyata kami hitung-hitung itu pola terbaik. Nah, kemudian masalah karena kita end produknya adalah maggot BSF. Saat itu kami pernah berpikir bahwa apa pakan maggotnya ini kita beli aja ya. Misalnya pakai kalau kita bilang palm kernel meal, atau sekarang kalau orang di dunia BSF selalu ada dua kontroversi, akan ini bebas sampah. Lah kalau saya bilang counter balik misalnya, itu berarti emang PKM juga limbah, itu ada limbah pertanian di dunia sawit sama-sama limbah, cuma justru sampah yang kita kelola, pakan maggot yang kami lakukan itu dari sampah masyarakat yang sisa makanan yang dimakan manusia. PKM tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, bahasanya seperti itu. Dan kualitasnya harusnya lebih baik dan ini yang menjadi titik berat kami, di mana kami melihat bagaimana memproduksi ini menjadi zero cost. Patternnya ini kita buat sendiri. Misalnya teman-teman mau ada di pengelolaan lingkungan, misalnya fokusnya ke sampah plastik dan yang lain. Kita bisa bekerja sama dengan bank-bank sampah dan yang lain. Karena ada beberapa sampah yang memang belum bisa dikelola, tapi itu potensi. Ketika kita tahu teknologinya dan bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah produk baru. Produk sampah itu begitu banyak yang sampai hari ini itu belum terkelola. Atau misalnya memang mau di bidang IoT dan yang lain, database, big data dan lain-lain, kita bisa masuk ke sana. Karena sampai hari kalau teman-teman pernah dengar istilah carbon trading, nah itu juga kita bisa main ke sana. Karena sekarang lagi tren ada carbon trade yang akan diterapkan bahkan pajaknya. Jadi sesimpelnya motor kita mengeluarkan asap itu juga ada pajak. Ketika kita bisa mengkoneksikan antara produsen dan konsumen, itu juga pasti akan ketemu. Nah, banyak hal lain yang memang bisa diterapkan. Makanya tidak ada pattern khusus, tapi gimana kita membuat pattern, membuktikan ke publik bahwa ini works. Yang kita jalanin seperti ini, orang budidaya maggot menggunakan sampah organik dari masyarakat. Mereka banyak yang bilang, oh tidak jadi, nggak profit, dan buktinya kami bertahan. Justru saat pandemi, orang-orang ketakutan. Kita diminta Pak Bupati untuk mengelola sampah aktif. Tidak ada kata berhenti. Dan di situ sampah makanan lebih banyak karena orang cenderung di rumah dan orang cenderung banyak makan. Nah, justru di situ kita bertahan. Ketika orang-orang pada kolaps, kita begitu banyaknya ibaratnya
bahan baku itu yang kita dapatkan. Nah, ini tiga poin ini yang kita rasakan bahwa kita mencoba pattern. Apakah misalnya kita bilang, oh budidaya maggot udah banyak kok yang pakai sampah masyarakat, warga dan yang lain. Iya, di luar negeri kalau kita lihat kulturnya berbeda, sampah mereka sudah terpilah dengan baik, sehingga kita tidak bisa menerapkan pattern itu. Gitu. Nah, strateginya gimana kalau kita ngomong masalah produk? Gitu. Kita membuat produk itu menjadi dua. Yang pertama ada customer oriented marketing sama customer value marketing. Kalau oriented marketing, kita bilang bahwa yang kita jual adalah sesuai keinginan customer-nya atau sesuai keinginan pembeli. Sehingga kami mencoba membagikan produk maggot itu, kita bedakan. Kalau yang sesuai kebutuhan orang-orang, yang kebutuhan orang banyak, kita membuat produk-produk yang penting bisa masuk, harganya juga masuk, tetapi kita tidak menurunkan kualitas. Mungkin kemasannya lebih diperkecil. Contoh misalnya customer kita di pupuk gitu. Pupuk organik ini karena banyak yang belum coba, ya kita jual murah. Kenapa? Karena ini adalah produk sampingan. Nah, itu kita jual karena kebutuhan mereka itu, dan mereka pengen biasanya pupuk organik ini yang ada murah, ya udah, uang ini residu kita jual. Nah, tetapi juga ada yang customer value marketing. Kita jual berdasarkan value bahwa kita melakukan pembinaan, bahwa kita melakukan ini dan produknya ini berkualitas sesuai ini dan yang lain, tampilannya bagus. Nah, itu kita segmenkan khusus sehingga nanti ini saling menutup antara satu dan yang lain. Kita bisa yang kami jalankan sekarang dari hulu, kita juga menyediakan kita berpartnership dengan perusahaan pengolah sampah, pengelola plastik yang biodegradable, kita jualkan, nanti kita ambil margin di situ, itu kita bisa dapat dari sana. Kemudian, nah kita jual value-nya bahwa kita sudah dikenal sebagai pengolah sampah, produk kita lebih diterima. Dan kalau misalnya masalah menjadi pangannya di maggot BSF-nya, kita ke teman-teman penghobis yang mereka tidak membutuhkan harga, karena harga menurut teman-teman kalau yang penghobi ikan hias, yang mahal-mahal, mereka tidak melihat harga, tapi mereka melihat kualitas. Sehingga itu kita terapkan berdasarkan oriented, berarti berdasarkan masyarakat secara umum, kita bikin produk-produk yang kecil ataupun yang memang harganya murah, tetapi dari produk-produk yang memang secara produksinya rendah, nilai biaya produksinya rendah. Tapi kalau untuk yang biaya produksinya tinggi, kita fokus pada segmented, sehingga kita jual value-nya, apa yang sudah kita jalani. Dan sampai hari ini kita terus berkembang. Di tahun ini targetnya kita merapat ke pusat. Kenapa? Karena di Jabodetabek dan Bandung itu adalah pusatnya kehidupan manusia di situ semakin banyak, sampahnya semakin banyak, dan kita akan mengolah sampah di beberapa titik untuk menaikkan produksi dan pengolahan sampah yang lebih banyak. Karena sampai hari ini kalau kita bilang sampah di Banyumas yang kita kelola sekarang total itu 40 ton per day, di mana sampah organiknya sekitar 18 sampai 17 ton per harinya. Itu yang kita kelola. Dan kita kemarin memang diminta untuk ke kota-kota besar karena masalahnya lebih banyak. Contoh, kita ingin di Depok ternyata sampahnya saja sehari 3 juta ton per hari. Kalau kita bilang sampah organik, kemungkinan ada 1 juta ton per harinya. Dan ketika itu tidak dikelola, maka ya udah wassalam. TPA akan semakin cepat meledak gitu, atau semakin penuh. Itu yang kalau kita gerakkan. Nanti banyak lagi yang bisa kita turunkan dan yang lain kalau kita mau ngomongin isu lingkungan, karena sampah-sampah ini berasal dari industri dan industri punya tanggung jawab untuk mengelola sampah mereka. Kita bisa mendapatkan pemasukan dari mengolah sampah mereka asal kita punya pendataan yang jelas. Itu juga sedang kita garapin sehingga kita akan jadi platform. Kita bukan berangkat dari aplikasi atau platform yang
pick up sampah, datang ngambil sampah, enggak, tapi kita berangkat dari kegiatan dari pemilahannya, baru nanti masalah pick up dari sistem aplikasi itu baru kita buat. Itu target kami ke depannya seperti itu. Itu untuk strategi selanjutnya. Tapi untuk produk yang kita hasilkan hanya ini skema-skema yang coba kami terapkan. Itu, dan dari situ pun kami kekurangan. Kalau kita bilang let's say Margot, kebutuhan market yang meminta ke kami itu kebutuhannya sampai 100 ton per bulan, tetapi kita belum sampai angka segitu. Kemudian untuk pupuknya di petani-petani itu udah kayak barang rebutan karena pupuk sekarang semakin mahal. Nah, itu produk-produknya. Untuk mesin pemilah, kami juga sekarang sudah mengirim ke beberapa titik banyak permintaan mesin pemilah karena mereka rasa mesin pemilah kami lebih efektif sehingga sampah organik dan anorganik tidak tercampur. Nah, teknologi itu pun akhirnya sekarang sudah bisa kita jual belikan. Itu yang kami ciptakan. Mungkin itu saja Mas Waris yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan atau langsung bisa hubungi kami di ini kontak person saya dan email saya bisa atau di website kami. Untuk kurang lebihnya mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Mujibur. Oke, teman-teman yang telah tadi disampaikan Mas Mujibur, tadi yang saya tangkap nih ada 3 komposisi yang tertinggi ya pada sampah itu. Yang pertama itu adalah di sisa makanan, dan di plastik, kayu ranting, dan bahkan juga di kertas itu memasuki komposisi tertinggi. Dan banyak juga nih dampak dari sampah, namun jika dikelola itu dapat keuntungan seperti jadi pakan ternak dari olahan beberapa jenis sampah, dan tentunya ini pengolahan ini sampai ini akan menciptakan cuan atau keuntungan untuk para pembisnis. Nah, ini merupakan tantangan bisnis ya, lingkungan. Maka dari itu yang seperti dijelaskan, ini merupakan wadahnya sosiopreneur tentunya. Dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk dapat raise hand atau dapat memberikan pertanyaan langsung melalui ya, di sini ada Mas Monasdir. Dipersilakan kepada Mas Monasdir untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Mas. Dipersilakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin pengenalkan diri, nama Monasdir. Izin bertanya kepada Mas Mujib, ya, cukup luar biasa sekali, sangat bermanfaat. Udah 6.300 rumah yang dikelola. Nah, pertanyaan saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya tertarik dengan mesin pemisah. Pertanyaan pertama saya, itu awalnya mesin pemisahnya dibuat atas kerjasama dengan investor atau urunan gitu dari tim dari Green sendiri gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya harga mesin pemisahnya itu berapa? Siapa tahu nanti bisa mencoba beli di suatu daerah seperti itu. Karena di tempat saya juga sampah itu menjadi hal yang perlu diatasi seperti itu. Terima kasih. Mas Faris ini langsung jawab atau gimana? Iya, Mas Mujibur, dipersilakan langsung untuk menanggapi pertanyaan Mas Monasdir. Iya, terima kasih Kang Munasir. Mesin pemilah bagaimana terbentuknya? Dulu tuh awalnya kita memang coba mengelola ya, bikin simple lah, karena saya backgroundnya adalah orang peternakan, terus tim kami founder-foundernya itu tidak ada orang mesin. Kita hanya mencoba mengilustrasikan. Saat itu awalnya pikiran kita terlalu kompleks. Nah, kita mencoba membuat mesin pemilah yang semuanya sorting pakai scanning, pakai ya sensor gitu. Ternyata dipikir-pikir kok nggak jadi ya. Kita diskusi sama orang elektro, kita diskusi dengan orang yang ngerti scanning atau dan untuk pemisahan, itu terlalu ribet, costnya terlalu tinggi. Nah, akhirnya kita coba otak-atik, ternyata kita bisa membuat mesin yang memilah otomatis sesimpel hanya menggunakan konsep massa jenis itu yang kita terapkan. Nah, akhirnya
mesin ini kita produksi sendiri khusus untuk kami gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan investor? Kami kebetulan dari 2018 sampai 2021 akhir sampai ya, itu kita masih independen. Pemiliknya adalah kami sendiri, model-model kita sendiri. Gitu. Ya kebetulan memang founder-founder itu memiliki unit bisnis yang lain. Seperti saya punya di bidang pendidikan, saya beberapa punya pemasukan karena memang kami juga, saya bergerak di bidang pendidikan juga gitu. Dan di sini ada partner saya kayak kami model apa yang kita punya. Gitu. Nah baru di 2022 ketika kami sudah yakin ini bisnis ini sustain, bisnis ini applicable dan duplicable, baru kita mencari investor dan nilai kami langsung dinilai tinggi sehingga produktivitasnya akan langsung scaling up-nya lebih cepat. Jadi itu bagaimana harganya untuk mesin. Kapasitas kami itu mesin kapasitas 4 sampai 5 kubik per jam sampah. Itu di luar mesin, di luar penggerak, di luar diesel ya, diesel penggerak. Itu kita jual di harga 65 juta. 65 juta exclude PPN ya, di luar PPN 65 juta. Itu 5 kubik per jam. Gambarannya salah satu TPST kita yang paling kecil itu sehari sampah yang masuk itu ada 15 kosa. Motor kosa itu saya sebut merek, kalau di dalam menyebutnya kosa ya, roda 3 itu 15 kosa itu setiap harinya. Kalau sampah kita pasti kalau ditumpuk itu naik, itu mereka kerja, teman-teman kerja mulai 8:30 sampai jam 4 itu sampahnya sudah habis, udah selesai terpilah semua. Kalau sama mesin penggerak, kalau penggerak bisa beli di mana-mana, tergantung mau beli yang produk Cina punya atau yang Jepang punya. Itu kalau kami sarankan kalau mau beli mesin penggerak itu pakai yang Jepang punya. Kenapa? Karena bahan bakarnya tidak boros. Itu saran saya ketika memang tertarik ke mesin pemilah. Ketika ingin beli mesin pemilah ya pasti hubungi kami gitu, karena memang ini kita produksi di sini, bengkelnya, workshopnya juga ada di sini gitu. Kebetulan kita sekarang sudah berpartner dengan ya, perusahaan untuk pembuatan mesinnya gitu. Jadi hak ciptanya ada di kami gitu, ada di tim kami. Jadi penjualan dan yang lain masuknya ke kami, atau bisa masuk ke perusahaan itu, tapi nanti kita memang semuanya ada datanya gitu, Mas Munasir. Terima kasih. Oke, Terima kasih Mas Muji. Sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada raise hand kedua, yaitu dari Mbak Saukia Aina. Kami persilakan kepada Mbak Saukia untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dipersilakan. Terima kasih Mas Faris kesempatannya. Ya Mas Mujib, jadi saya sangat tertarik sekali nih di bidang persampahan. Kebetulan saya dari SMA udah pernah melakukan penelitian nih soal sampah. Waktu saya basicnya dari pesantren, karena pesantren tuh isunya santri-santri tuh kadang makanannya nggak habis. Nah dari situ saya bikin penelitian, saya kelola sampah-sampah itu tuh jadi ini ya, apa namanya tuh, biogas kalau nggak salah, yang dari dicampur sama kotoran sapi itu, saya lupa lagi itu udah lama banget soalnya. Nah terus kebetulan juga nih Mas, saya penelitian tesis saya ini tentang sampah juga, cuman saya masih sangat ini ya, abstrak gitu, saya masih belum menemukan arahnya kemana gitu, karena sekarang saya latar belakangnya di sekolah bisnis, di manajemen bisnis IPB, jadi saya pengen mengelola sampah yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah kemarin juga sempat ada bertemu gitu sama salah satu dinas lingkungan hidup Pak Rudi yang bergerak memang di bidang sampah. Kemarin juga sempat diajarin tuh cara mengelola sampah rumah tangga, karena kan kalau mengolah sampah itu harus dari hulu dulu ya, baru ke hilir gitu, seperti itu. Dan saya juga cukup melihat kondisi TPA yang ada di Tasik tuh kemungkinan kalau nggak dikelola dengan baik sekitar 1,5 tahun tuh akan penuh gitu. Dan ya tadi mungkin ya bisa seperti yang Mas Muji bilang gitu, jadi
saya di sini tuh sangat, apakah mungkin untuk awalnya untuk gambaran rencana awalnya tuh masih lebih ke, saya berpikirnya kenapa nggak sampah plastik aja nih, karena kan isu sampah plastik lebih ini ya, lebih sering digaungkan ya daripada sisa makanan gitu. Makanya saya mau mungkin dari pendapat Mas Mujib yang udah ada di lapangan itu lebih baik sebenarnya untuk penelitian ini bagusnya apakah pengelolaannya lebih ke konsen ke sampah plastik itu apa ke lebih yang tadi sisa makanan, dan ternyata kan untuk presentasinya sendiri sisa makanan tuh lebih banyak ya, lebih besar gitu. Saya juga baca, saya beberapa baca di West for Change juga, saya baca di sana kayak gitu. Terus apakah memungkinkan nih kalau misalnya saya kalau ada kesempatan bisa langsung kunjungan kali ya ke Banyumas, ke kantornya Green Plaza, apa boleh gitu Mas? Kebetulan saya juga beberapa kali sering ke Unsut nih, ke Purwokerto, jadi sering mungkin kalau dikasih kesempatan bisa ke sana gitu untuk menambah apa ya, data ini saya gitu, tesis saya gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sokia. Sesimpelnya kalau untuk data penelitian ya, misalnya apakah lebih banyak kemana gitu. Mungkin kalau memang kalau kita mau ngomongin sampah plastik, isunya adalah lebih ke saset. Nah, kalau saya boleh masuk ya, kenapa? Karena memang terus industri ini menyesuaikan market kita. Market kita itu kan memang ya kita akuin bahwa GDP kita rendah kan. Sehingga mereka membuat produk biar diterima masyarakat kecil itu apa namanya di plastiknya atau di kemasan sasetnya. Dan ini menjadi masalah banget. Saya temuin kalau di Banyumas gitu, kita susur dari Gunung Slamet gitu, atau dari desa-desa di atas yang memang sebenarnya hulunya sungai, rata-rata sampahnya kalau di daerah sampah makanan itu cenderung di pemukiman yang sudah lumayan padat, yang sudah padat. Tetapi kalau di desa karena memang punya ternak atau punya ikan atau apa pasti akan dikasihkan. Nah, kalau memang isunya adalah mau ke plastik, saya sarankan untuk lebih ke daerah-daerah yang pinggir. Kenapa? Karena masalah sampahnya ada di sana nih, asetnya ada di sana nih, mulainya dari sana. Tapi kalau memang mau diisi makanan, di sampah makanan, memang kecenderungannya lebih banyak orang-orang yang sudah di tengah, di kota, dan yang lain. Itu lebih banyak. Contoh di Banyumas, dari 600 ton, atau sekarang mungkin datanya udah lebih karena itu data 2021 gitu. Dari 600 ton itu 470-nya itu ada di Purwokerto-nya gitu. Kalau kita Banyumas itu kan kotanya Purwokerto, di Purwokerto-nya gitu. Ini kan jadi masalah banget gitu. Dan sampah makanan memang timbunannya akan sangat banyak gitu. Karena memang mesin yang sudah ada bahkan dari Pemda yang diberikan mungkin di tas juga sama karena pasti semua pengadaan akan dari satu vendor yang sama gitu. Mesin kita tuh bukan memilah tapi malah mencampur gitu. Itu yang akhirnya nggak bisa diapa-apain. Buat orang mau main industri daur ulang, misalnya pemain yang ngambil sisa plastik kresek-kresek yang buat paving block dan yang lain. Kalau campur sampah organik nggak bakal jadi gitu. Nah, orang yang mau main organik juga sama, nggak bakal bisa karena plastik-plastik ini nyangkut-nyangkut. Misalnya buat pakan maggot atau larva, itu pasti maggotnya nyangkut-nyangkut. Kalau dikompos nggak maksimal karena terlalu banyak plastiknya. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Ya benar, kalau kita ngomongin ya lebih prefer kemana kalau orang mungkin sekolah bisnis bisa ya tadi lah kalau memang mau preferensinya mau sampah makanan pasti nanti objeknya adalah di tengah kota, tapi kalau misalnya mau plastik objeknya sebenarnya yang belum kita amatin banget itu adalah orang-orang yang di pinggir gitu. Kalau mau main ke tempat kami, monggo-monggo aja kita terbuka. Insya Allah selama memang saya ada, saat tim ada di sini, kita sangat terbuka kepada siapapun. Gitu. Bahkan kita juga kan
kalau kami sekarang juga sudah kerjasama dengan beberapa kampus, IPB itu kalau sama beberapa profesor, kami sudah sering tektokan gitu. Kalau di IPB ada Prof Dewi, ada Prof Agus Pakpahan itu yang di peternakan, memang fokus ke sana. Kita juga berkomunikasi, kami berkomunikasi yang secara sudah resmi kami bekerjasama sama Unsud, Telkom dan UGM, itu kita secara legalnya memang sudah ada. Jadi siapapun teman-teman yang mau research atau mau volunteer atau apapun, kita sangat terbuka, atau mau diskusi kita sangat terbuka, karena memang kita juga pengen memenuhi hasanah-hasanah itu. Ibaratnya kalau kita kita ada tim researcher, kita ada researcher yang memang fokus ke situ juga, kita sangat senang gitu, ada berpartner untuk itu. Kemarin ada dari Techlink ITB, mereka fokus ke sampahnya, ada sampah organiknya, ada yang dari orang hukum, itu mereka fokus ke kebijakan dan yang lain, sehingga kita bisa sama-sama mendorong gerakan pengolahan sampah dari hulu ini masif gitu, bukan cuma dari pelaku atau dari siapapun, jadi gaunginnya lebih enak gitu. Karena jujur kami malah bekerja samanya dengan NGO dari luar negeri, dari Singapura, dari US, mereka benar-benar yang concern, artinya. Dan di situ kalau ada NGO mau membantu pasti kan ada uangnya, kenapa bukan kita sendiri secara yang mengelola gitu kan, harusnya itu sih. Kita sangat terbuka, Mbak Sofia. Baik Mas, terima kasih. Mungkin nanti Sama-sama. saya hubungi lebih lanjut ya via Siap. personal gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Sofia ini telah memberikan tanggapan pertanyaan. Oke, Mas Mujibur, tadi telah ada 2 orang penanya secara raise hand. Di sini ada juga dari chatroom, ya mungkin tadi sudah terjawab ya mengenai volunteer. Di sini bertanya dari Safira, apakah Bapak membuka bagi para volunteer untuk mengikuti dan belajar kepada Bapak untuk mengelola sampah hingga menjadi pakan ternak? Apalagi banyak juga mahasiswa peternak, bagian nutrisi maupun limbah yang bisa mengambil ilmu kepada Bapak yang ada di lapang. Nah, mungkin Mas Mujibur dapat memberikan teknisnya gimana ya untuk menjadi seorang volunteer. Dipersilakan kepada Mas Mujibur dapat memberikan tanggapan. Iya, untuk Mbak siapa di chat ya, Safira. Nah, kita sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin volunteer ataupun research atau apapun kegiatan dengan kami. Nah, seperti umumnya ya prosedural, kita nanti teman-teman membuat surat langsung, bisa dikirim ke email perusahaan, ada di greenprosa.adikara@gmail.com. Itu di website kami juga ada emailnya, kita cantumkan. Itu nanti silahkan bersurat, misalnya mau berkegiatan seperti apa dan yang lain. Terus kita juga mau seperti apa aja gitu ya, kita nanti setelah itu pasti nanti admin kami akan memberikan surat balasan gitu. Untuk teknis kegiatannya bisa mulai kapan atau seperti apa gitu. Memang kalau kita bilang kita sangat senang gitu ketika ada teman-teman orang-orang nutrisi ataupun orang limbah atau apapun itu yang bisa berkolaborasi untuk itu gitu. Kita sangat terbuka. Tapi kalau misalnya kunjungan ataupun pelatihan, kita memang slotkan setiap hari Senin gitu, biar tidak ada ya, biar terjadwal. Dulunya kita nggak teratur, jadi kadang ada tahu-tahu rombongan nggak kontak dan yang lain. Itu karena memang sekarang sering sekali ya, terutama memang banyaknya sih memang dari dari pemerintahan ya, untuk meminta waktu kita sharing. Jadi kita sarankan kita atur waktunya kalau untuk pelatihan atau apapun itu di hari Senin. Tapi misalnya mau volunteer yang agak jangka panjang dan yang lain, monggo silahkan bersurat. Cuma memang kami tidak menyediakan
kami belum bisa menyediakan tempat tinggal atau apapun itu, kita memang masih kita bilang kita masih startup, benar-benar kita masih memulai berintis, bahkan kami masih penjajakan untuk investor. Kita juga ibaratnya investor masih kecil, jadi kita belum, mungkin tidak, bangunan kita bahkan pengelolaannya sama kantor ya hanya kecil, tetapi kita sudah ada di beberapa titik. Nanti bisa datang, intinya seperti itulah. Kita monggo silakan beremail aja, bersurat saja gitu. Oke, terima kasih Mas Mujibur. Oke teman-teman, jika ada yang ingin bertanya kembali, karena waktu sudah menunjukkan closing dari webinar pada siang hari ini, untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat disampaikan melalui website atau yang ditampilkan tadi oleh Mas Mujibur. Ada Instagram, ada Facebook atau email dari Mas Mujibur. Untuk selanjutnya sebelumnya terima kasih pada Mas Mujibur yang telah memberikan pemaparan materi yang begitu bagus, yang sangat menambah pengetahuan, apalagi tadi ada video secara yang ditampilin. Oke, selanjutnya saya Faris, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Selvi untuk memandu acara kembali. Saya kembalikan kepada Mbak Selvi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Mas Faris telah memandu acara ini. Selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat, yang mana sertifikat ini diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum Himawipa kepada Mas Mardiantono. Dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita. Baik, oke. Baik, saya mewakili teman-teman Himawipa dan segala panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Mujibur Rahman SPT yang sudah berkenan dan sudah sharing ya, sangat banyak insight dan kebermanfaatan yang kita dapatkan hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan gitu ya, dan berdampak positif bagi kita semua. Dan mohon diterima Mas sertifikat dari kami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin demikian, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Mardianto. Nah, setelah usailah acara kita, karena saya membuka dengan pantun, maka saya juga akan menutup dengan pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Hati. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita tutup acara ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia.
umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Terus berpacu dalam keunggulan, lincah pembelajar untuk kehidupan. Inilah semangat baru, tekad raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus